Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 551 Persaingan 5 Akademi. Setengah jam kemudian, Lin Yun dan Yu Mu berhenti di luar halaman biasa. Halaman itu tampak tidak berbeda dengan kediaman seorang murid. Ini kediaman senior Tang, tanya Lin Yun. Bagaimanapun, dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Yu, seorang ahli alam jiwa surgawi, akan memiliki tempat tinggal yang biasa saja. Tang senior menyukai kedamaian, jadi inilah yang dia inginkan. Ayo, mari kita masuk bersama, senyum Yu Mu. Ya. Lin Yun mengangguk dan memasuki halaman. Ketika dia masuk, seperti yang dikatakan Yu Mu, tempat itu dipenuhi dengan suasana yang tenang. Dia juga memperhatikan beberapa tetua yang sebelumnya dia lihat dan mereka memeriksanya saat mereka berbicara di antara mereka sendiri. Inikah orang yang ingin direkomendasikan oleh senior Tang? Ini dia. Saya mendengar penampilannya cukup cemerlang akhir-akhir ini. Dia mengalahkan semua orang dan mendapatkan Raja Bunga. Bahkan dekan pun menyukainya. Tetapi fluktuasi energi jiwa yang datang dari dia mengatakan bahwa dia baru saja mencapai spiritualis kelas 3. Bukankah itu sedikit terlalu tidak bisa diandalkan? Dia mencapai persyaratan dasar. Ditambah lagi, kultivasi bela dirinya mungkin adalah alasan mengapa dekan memilih dia. Kultivasinya tampaknya tidak kuat. Kemudian lagi, akademi kita belum menghasilkan bakat dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa tetua memandang Lin Yun dengan keraguan sementara yang lain menatapnya dengan penuh harap. Meskipun Lin Yun mempertahankan ketenangannya di permukaan, dia merasa agak gelisah. Bagaimanapun, tidak ada yang tidak akan merasa senang dengan diawasi oleh begitu banyak orang. Di saat yang sama, Lin Yun penasaran untuk apa dia dibutuhkan. Masalah macam apa yang ada di akademi ini sehingga mereka akan membinanya menjadi seorang spiritualis kelas 3. Sementara dia sedang berpikir keras, Yu Mu berhenti dan tersenyum, kamu bisa masuk sendiri. Aku tidak akan menemanimu lebih jauh lagi. Lin Yun menarik napas dalam-dalam sebelum dia mengangguk pada Yu Mu dan masuk. Paviliun itu dipenuhi dengan asap biru dengan Tang Yu bermeditasi di tengahnya. Aroma dupa yang memenuhi ruangan ini memiliki efek menenangkan. Sekarang Lin Yun telah membentuk tanda jiwanya, dia bisa merasakan bahwa energi jiwa Tang Yu telah memenuhi seluruh ruangan meskipun matanya tertutup. Dia tahu bahwa setiap tindakan darinya berada di bawah indera Tang Yu. Senior Tang, sapa Lin Yun. Duduk. Tang Yu perlahan membuka matanya sambil tersenyum. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang dalam yang bisa menarik kesadaran Lin Yun. Tiba-tiba, Lin Yun memikirkan kemungkinan yang menakutkan. Mungkinkah tetua berpakaian abu-abu ini bukan hanya seorang ahli alam jiwa surgawi, tapi juga seorang spiritualis kelas 4? Mo Ling pernah berkata bahwa seorang spiritualis kelas 4 sebanding dengan seorang ahli alam jiwa surgawi. Jika dia menebak dengan benar, maka orang tua ini menakutkan. Dia pasti salah satu makhluk puncak di seluruh kota Yuzu, yang sebanding dengan para ahli di Suanyang. Memikirkan hal itu, Lin Yun duduk dengan gelisah dan bertanya, bolehkah saya tahu mengapa Anda memanggil saya ke sini? Ini tidak mendesak. Tang Yu tersenyum dan menatap Lin Yun, kamu membentuk tanda jiwamu belum lama ini, kan? Aku agak khawatir ketika mendengar tentang situasimu dari Mo Ling, tapi sepertinya aku tidak perlu mengkhawatirkanmu. Tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Lin Yun agak terkejut bahwa Tang Yu dapat mengetahui bahwa dia telah membentuk tanda jiwanya. Bakatmu dalam rune spiritual tidak kalah dengan para jenius puncak yang pernah kulihat seumur hidupku. Sedemikian rupa sehingga, Tang Yu tiba-tiba berhenti dan dia tidak melanjutkan. Yang ingin dia katakan adalah bahwa Lin Yun bahkan lebih kuat dari mereka. Bagaimanapun juga, Lin Yun adalah seorang pendekar pedang dan mempelajari rune spiritual bukanlah fokus utamanya. Dengan kata lain, ada alasan mengapa Lin Yun datang ke akademi untuk mempelajari rune spiritual. Lagi pula, tidak ada alasan lain mengapa seorang jenius seperti Lin Yun datang ke akademi. Tapi Tang Yu tidak mengekspos Lin Yun. Dia melanjutkan, tapi kamu harus tahu bahwa seorang spiritualis kelas 3 hanyalah permulaan, bukan? Aku sudah sering mendengarnya. Mengapa Anda tidak memberi tahu saya lebih banyak tentang itu hari ini? Kata Lin Yun. Ceritakan lebih banyak tentang itu. Tang Yu tersenyum. Bagaimana saya bisa memberi tahu Anda lebih banyak lagi ketika saya hanya seorang spiritualis kelas 4? Aku tidak lebih kuat darimu.
Hanya dengan menjadi spiritualis kelas 5 kamu bisa dianggap sebagai ahli puncak di domain selatan kuno. Keberadaan semacam itu bisa mengubah medan dengan lambaian tangan mereka. Mengubah medan dengan lambaian tangan mereka. Lin Yun terkejut karena dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Tapi tidak banyak spiritualis kelas 5 di domain selatan kuno. Di atas spiritualis kelas 5 adalah yang mulia yang mendalam. Keberadaan semacam itu adalah seseorang yang kita semua hanya bisa lihat. Saya hanya pernah melihat keberadaan seperti itu sekali seumur hidup saya dan saya merasa tidak berdaya di hadapannya. Yang mulia, Lin Yun terkejut. Jalan dalam rune spiritual sangat mengejutkan, tapi meski begitu, dia tidak ingin menyerah pada pedang di tangannya. Lebih jauh lagi, dia tidak menantikan keberadaan seperti itu. Kembali ke topik. Tang Yu memandang Lin Yun dan tersenyum, aku yakin kamu pasti pernah mendengar tentang rune ilahi, kan? Ya, Lin Yun menganggukkan kepalanya. Dia mendengar tentang kisah rune ilahi dari Mo Ling, tetapi mereka sudah lama hilang setelah zaman keemasan. Sekarang, para spiritualis hanya bisa menggunakan rune spiritual, yang lebih lemah dari rune ilahi. Tidak mungkin mereka bisa dibandingkan dengan spiritualis dari zaman kuno. Jika sebuah rune ilahi muncul, itu akan menyebabkan keributan besar karena semua orang akan memperebutkannya. Lagi pula, godaan dari rune ilahi sama dengan sutra pedang kuno bagi seorang pendekar pedang. Akademi memiliki tablet batu dengan rune dewa terukir di atasnya, kata Tang Yu, yang membuat Lin Yun tercengang. Bagaimana itu mungkin? Lin Yun terkejut. Dia tidak tahu bagaimana akademi bisa melindungi sesuatu seperti itu. Bagaimanapun, Suanyang juga berada di kota Yuzu. Ini bukan rune dewa yang lengkap. Itu hanya setengah dari satu. Namun, nilainya tak terbayangkan dan sangat membantu bagi para spiritualis. Itu juga alasan mengapa saya bisa menjadi seorang spiritualis kelas 4, senyum Tang Yu. Lin Yun menjadi tenang saat mendengar itu. Bagaimanapun, tidak masuk akal bagi Suanyang untuk menghancurkan kekuatan penguasa semu atas rune dewa yang tidak lengkap. Rune ilahi yang tidak lengkap itu adalah dasar dari akademi. Tang Yu berbicara dengan ekspresi pahit sambil menghela nafas, 2 abad yang lalu, reputasi akademi berada di puncaknya dan berada di ambang mencapai puncak kekuatan tuan. Tapi karena masalah suksesi, akademi dibagi menjadi 5. Pada saat itu, para senior akademi Tianfu melindungi rune ilahi. Tetapi 4 akademi lainnya tidak pernah menyerah pada rune ilahi yang tidak lengkap selama bertahun-tahun. Pada awalnya, ada pertempuran konstan atas rune ilahi yang tidak lengkap. Namun, setelah beberapa pertempuran dengan kekalahan besar, 5 akademi mencapai kesepakatan bahwa kami akan membuat kompetisi yang disebut kompetisi 5 akademi untuk kepemilikan atas rune ilahi. Kompetisi 5 akademi. Cemberut Lin Yun. Itu benar. 5 akademi akan mengirimkan 3 murid terkuat kami yang berusia di bawah 20 tahun setiap 2 dekade untuk bertarung. Pemenang terakhir akan menyimpan rune ilahi yang tidak lengkap. Ini adalah aturan yang telah diterima semua orang. Ketika Lin Yun memikirkannya, itu masuk akal. Bagaimanapun juga, setiap spiritualis memiliki sumber koneksi yang luas, jadi kerugiannya akan signifikan jika mereka bertarung. Masuk akal jika mereka menurunkan kerugian mereka seminimal mungkin dengan mengadakan kompetisi antar murid. Perkembangan 4 akademi lain di kota-kota lain tidak semulus kami di tahun-tahun awal, jadi Akademi Tianfu kami selalu menjadi pemenang. Namun 20 tahun yang lalu, kami kalah. Kami membayar harga yang mahal untuk mempertahankan rune ilahi yang belum lengkap, tapi pertempuran itu memalukan. Tang Yu memiliki rasa sakit di wajahnya ketika dia menyebutkan masa lalu. Dia masih bisa mengingat pertempuran itu dengan jelas. Setelah pertempuran itu, Akademi harus menyerahkan rune ilahi yang tidak lengkap. Tapi dekan tidak bersedia, jadi kami membayar 1/4 sumber daya Akademi bersama dengan 3 kemampuan dewa yang lebih rendah sebelum kami berhasil menjaga rune dewa yang tidak lengkap. Ketika 4 akademi lain pergi, seseorang mengatakan sesuatu yang sangat mempermalukan Akademi Tianfu. Apa yang mereka katakan? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang itu mengatakan bahwa kita semua adalah sampah dan murid-murid yang kita ajarkan juga sampah. Mereka mengatakan bahwa mereka mampu menunggu 2 dekade sebelum mengambil rune ilahi yang tidak lengkap dari kita. Lin Yun tertegun sebelum dia tersenyum pahit. Itu benar-benar memalukan. Akademi Tianfu berpikir bahwa mereka tidak akan menyetujui saran dekan, tapi ternyata yang lain tidak pernah menganggap Akademi Tianfu sebagai tantangan. Bab 552 tidak masuk akal. Suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi suram karena bahkan Tang Yu pun tidak bisa tetap tenang saat menyebutkan sesuatu yang begitu memalukan.
Kamu seharusnya bisa menebak apa yang kubutuhkan darimu, kan? Tang Yu menghela nafas. Ada dua persyaratan bagi para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi. Pertama, mereka harus berusia di bawah 20 tahun. Kedua, mereka harus menjadi seorang spiritualis kelas 3. Untungnya, Lin Yun memenuhi syarat. Maksudmu? Selidik Lin Yun. Tang Yu menatap Lin Yun dan berkata, saya berharap Anda ikut serta dalam kompetisi kali ini. Kami tidak bisa menerima kekalahan lagi. Lin Yun langsung mengerti mengapa Mo Ling akan mengajarinya rune spiritual secara pribadi. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa berpartisipasi jika dia bukan seorang spiritualis kelas 3. Tapi risikonya terlalu besar karena dia akan menyinggung 4 akademi lainnya jika Akademi Tianfu menang. Bagaimanapun juga, setiap spiritualis memiliki jaringan yang luas dan pada akhirnya dia akan meninggalkan Akademi Tianfu. Lin Yun berpikir dalam-dalam sebelum dia bertanya, kau sangat mempercayaiku. Saya mungkin memiliki beberapa bakat dalam rune spiritual, tapi saya baru saja membentuk tanda jiwa. Masalah ini menyangkut hidup dan mati akademi. Tetua yang lain tidak punya pendapat tentang mempercayakannya padaku. Lin Yun masih belum memutuskan apakah dia ingin membantu, tapi dia tahu dia tidak bisa menolak secara langsung karena dia telah menerima bantuan dari akademi. Dia hanya bisa mencoba dan menyelidiki posisi Tang Yu. Dekan memang meragukanmu, tapi Penatua Yu dan saya optimis tentangmu. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa menjadi spiritualis kelas 3 pada usia 20 tahun, mereka juga tidak bisa memiliki kultivasi yang kuat seperti Anda. Selain itu, akademi tidak memiliki banyak pilihan. Tang Yu tersenyum, jika kami punya pilihan, kami juga tidak akan membimbing Anda untuk menjadi spiritualis kelas 3. Lin Yun tidak segera menjawab karena dia ragu-ragu. Jika dia menyetujuinya, maka dia akan melakukan segalanya untuk memastikan dia menyelesaikannya. Ini adalah tipe orang seperti dia. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Kamu bukan bagian dari akademi, jadi kamu akan mengambil risiko untuk membantu kami. Tapi akademi tidak akan membiarkan Anda mengambil risiko tanpa bayaran. Tang Yu tersenyum. Selama Anda dapat membantu kami menjaga rune ilahi yang tidak lengkap, saya dapat membiarkan Anda memahaminya selama setengah hari. Selain itu, selama kamu setuju, kami akan memberimu kemampuan ilahi yang lebih rendah setelah selesai. Kemampuan ilahi yang lebih rendah. Hati Lin Yun tersentak karena godaan dari kemampuan ilahi sangat besar. Adapun rune dewa yang tidak lengkap, dia juga penasaran dengan itu. Dia percaya bahwa itu akan sangat membantunya dalam memahami lukisan mawar. Dia berhutang budi pada akademi, jadi jika dia menerima persyaratan ini, dia akan menjadi sedikit terlalu materialistis. Saya tidak akan menolak jika akademi membutuhkan bantuan saya. Namun, tidak perlu ada keuntungan lain. Saya berhutang budi pada akademi, sebagai permulaan. Saya tidak akan bisa menjadi spiritualis kelas 3 tanpa kakak senior Mo. Tanpa Liu Yunyan dan Bai Yi, saya juga akan menjadi orang mati, kata Lin Yun. Ini berarti bahwa mereka tidak akan berhutang apapun satu sama lain setelah itu. Tang Yu tertegun sejenak sebelum dia tersenyum, kamu salah. Kamu di sini di akademi untuk mempelajari jalur rune spiritual, kan? Bahkan tanpa Mo Ling, Anda masih akan menjadi spiritualis kelas 3 dalam masalah waktu. Itu sudah diputuskan. Kita tidak akan berhutang apapun satu sama lain. Lin Yun akhirnya menganggukkan kepalanya, tetapi dia segera memikirkan perilaku Liu Yunyan baru-baru ini. Dia seharusnya tidak terkait dengan masalah ini, bukan? Lin Yun merenungkan situasinya sejenak sebelum dia memutuskan untuk bertanya. Tetapi ketika Tang Yu mendengarnya, wajahnya berubah dan menghela nafas, ayah gadis itu adalah salah satu murid yang bertempur 2 dekade lalu. Ayahnya juga yang terkuat di antara ketiganya dan merupakan harapan akademi. Saat itu, akademi telah kalah 2 kali berturut-turut, jadi ayahnya tidak punya pilihan selain memilih mode neraka. Wajah Lin Yun berubah karena dia tidak asing dengan istilah mode neraka. Bagaimanapun, dia telah keluar dari mode neraka saat di kompetisi Gerbang Naga. Meskipun dia tidak yakin tentang mode neraka ini, itu mungkin sama dengan yang dia selesaikan. Tanpa ragu, ayah Liu Yunyan telah kalah. Akademi membayar harga yang sangat mahal karena itu dan akademi bahkan menderita penghinaan. Tidak ada yang membicarakannya, tapi semua orang menyalahkan ayahnya. Karena itu, ayahnya meninggal setelah beberapa tahun. Dari penjelasan Tang Yu, Lin Yun akhirnya mengerti tekanan seperti apa yang harus dilalui akademi. Mengangkat cangkir teh ke bibirnya, mata Lin Yun berubah saat dia bertanya, dia juga salah satu dari ketiganya kali ini, kan?
Akademi ini tidak memiliki banyak spiritualis kelas 3, belum lagi yang berusia di bawah 20 tahun. Jadi, ya, Liu Yunyan adalah salah satunya. Tang Yu mengangguk. Lalu siapa orang terakhir? Lin Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku. Sebuah suara acuh tak acuh terdengar saat seorang wanita turun dari paviliun. Dia memiliki fitur yang jelas, tapi wajahnya terlalu dingin. Sikap dinginnya ditekankan oleh temperamennya yang sombong. Bahkan Mo Ling terlihat lebih ramah daripada dia. Kesombongannya tidak ditujukan pada Lin Yun, tapi itu karena lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini membuat Lin Yun bertanya-tanya karena dia tahu bahwa dia bukan berasal dari akademi. Auranya sangat kuat, yang mengejutkan Lin Yun karena kultivasinya berada di tahap Yin Puncak. Akademi tidak kekurangan murid di tahap Yin Puncak, tapi tidak ada satupun dari mereka yang berusia di bawah 20 tahun. Jadi dari mana wanita ini berasal? Tang Yu berdiri dan memperkenalkannya. Lin Yun, izinkan saya memperkenalkan Anda. Dia adalah cucu dekan. Dia pergi ke Sekte Tianjian untuk berkultivasi di usia muda dan jarang kembali. Dia bahkan memiliki peluang besar untuk menjadi murid inti dari Sekte Tianjian dalam waktu 2 tahun. Sekte Tianjian adalah salah satu dari 9 kekuatan Tuan, jadi Lin Yun tidak terkejut bahwa dia begitu sombong. Ketika dia memikirkannya, Sekte Tianjian memiliki hubungan yang dalam dengan Paviliun Pedang Ling Qiao. Saat itu, mereka berdua adalah anggota dari Sekte Pedang. Sekte Tianjian dan Paviliun Pedang Ling Qiao keduanya dibangun di atas warisan Sekte Pedang. Paviliun Pedang Ling Qiao mengambil warisan pedang Tuan. Ada apa, kamu punya dendam dengan Sekte Tianjian? Wanita itu mengarahkan tatapan tajamnya ketika dia menyadari tatapan Lin Yun yang tidak biasa. Tatapannya mengandung niat pedang Xiantian awal, tapi itu terlalu lemah untuk dibandingkan dengan niat pedang Xiantian Lin Yun yang sudah dalam penguasaan yang lebih besar. Tidak, senyum Lin Yun. Itu yang terbaik. Musue mendengus dan dia memelototi Lin Yun, aku sudah mendengar banyak tentang dirimu saat aku kembali ke akademi kemarin. Seorang pendekar pedang dari Kekaisaran Qin yang agung. Kau agak sombong. Kau tidak hanya melukai seorang murid di sini, tapi kau bahkan mempermalukan beberapa murid inti. Apa aku benar? Tidak heran Musue bermusuhan dengannya. Jadi ternyata dia telah menyelidikinya. Lin Yun tidak terkejut karena dia tahu bahwa banyak orang yang tidak senang dengan dia, terutama dari kompetisi telaga Yin yang dalam. Tidak hanya dia mengalahkan 3 orang murid inti, tapi dia bahkan merebut Raja Bunga. Jadi jika dia pergi untuk bertanya-tanya tentang dia, reputasinya pasti tidak akan baik. Sedangkan untuk permusuhannya, itu lebih mudah untuk dijelaskan karena dia juga anggota akademi meskipun dia adalah murid dari Sekte Tianjian. Tentu saja, dia tidak senang bahwa seseorang datang untuk mengacaukan rumahnya. Terserah apa katamu, jawab Lin Yun dengan santai. Jawaban santainya membuat rasa dingin di mata Musue semakin dingin saat dia berkata, jangan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di sini yang bisa menahanmu. Sebaiknya kau jaga sikapmu di depanku. Lin Yun mencibir dalam hati. Dia benar-benar tidak bisa diganggu dengan dia. Musue, kau masih sama, senyum Tang Yu saat dia keluar untuk mencairkan suasana. Jika ini berjalan tanpa kecelakaan, Lin Yun akan menjadi rekanmu dalam kompetisi. Pendamping. Aku belum menyetujuinya, kata Musue sambil melirik ke arah Lin Yun. Tapi dia adalah seseorang yang direkomendasikan oleh Mo Ling. Kamu harus percaya pada Mo Ling, kan? Tang Yu tersenyum pahit melihat pemandangan ini. Itu tidak mungkin. Kakak perempuan Mo pasti telah ditipu olehnya, kata Musue sambil menatap Lin Yun dengan ketidakpercayaan di matanya. Tepat pada saat ini, serangkaian ledakan terdengar saat Yu Mu bergegas masuk, ini buruk. Akademi Giok Putih ada di sini. Bab 553 Provokasi. Akademi Giok Putih adalah salah satu dari 5 akademi dalam kompetisi. Mereka lebih lemah dari juara kompetisi sebelumnya, Akademi Zilu. Namun meski begitu, mereka masih merupakan lawan yang tangguh bagi akademi tersebut. Mereka memutuskan untuk mengunjungi akademi tersebut ketika kompetisi akan segera dimulai. Ini hanya bisa berarti bahwa mereka datang ke sini bukan untuk menyatakan niat baik. Siapa yang dibawa oleh Akademi Giok Putih? Tang Yu menjawab dengan agak tenang. Itu hanya para murid. Mereka mengatakan bahwa mereka telah mendengar tentang reputasi akademi untuk waktu yang lama, jadi mereka datang berkunjung, jawab Yu Mu. Mereka pasti tidak yakin. Karena ini adalah masalah antara generasi muda, maka kita serahkan saja pada generasi muda. Biarlah Lil, Sue dan Lin Yun yang melihat, cibir Tang Yu. Mendengar kata-kata Tang Yu, Musue melirik Lin Yun dan menjawab, hanya aku yang kita butuhkan.
Setelah mengetahui bahwa Lin Yun juga salah satu peserta, dia memutuskan untuk tidak terlalu sombong. Namun, kata-katanya masih tidak ramah. Dalam pandangannya, Lin Yun tidak diperlukan. Dibandingkan dengan Musue, Lin Yun tidak memiliki fluktuasi dalam emosinya saat dia mempertahankan ketenangannya. Tang Yu tersenyum pahit, "Nona, kamu mungkin berada di sekte Tianjian, tapi ada banyak hal di dunia ini yang tidak kamu ketahui. Tidak semua orang jenius ada di pasukan penguasa. Secara kebetulan, Lin Yun adalah salah satu dari para jenius itu. Dia mungkin baru saja menjadi seorang spiritualis kelas 3, tapi dia pasti lebih kuat darimu." Musue terkejut dengan kata-kata itu, tapi dia tidak setuju dengan mereka. Namun, dia tidak mempertanyakan Tang Yu. Bagaimanapun, Tang Yu adalah seorang ahli bahkan di sekte Tianjian. Dia hanya merasa bahwa penglihatan Tang Yu pasti tidak mencukupi karena dia tinggal di akademi terlalu lama. Bagaimanapun, fondasi kekuatan Tuan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan Tuan setengah langkah. Murid dalam dari sekte Tuan Besar bisa menjadi murid inti dalam kekuatan kuasi Tuan Besar. Sedangkan untuk murid inti mereka adalah eksistensi yang hanya bisa dilihat oleh murid-murid akademi. Maksudmu pasti lebih lemah. Mata Musue berkilat saat dia melepaskan auranya pada Lin Yun. Dia melakukannya secara tiba-tiba, yang akan melukai siapapun yang terkejut. Jika Lin Yun lebih lemah darinya, maka dia pasti akan memuntahkan seteguk darah. Lin Yun tidak pernah memperhatikan Musue sejak awal, tapi dia merasakan auranya saat dia melepaskannya. Mengangkat alisnya, Lin Yun juga melepaskan aura yang tidak kalah dengan miliknya. Bentrokan aura mereka menyebabkan fluktuasi di udara sekitar dan sosok Lin Yun menjadi kabur oleh fluktuasi tersebut. Saat fluktuasi itu menghilang, Lin Yun tampak tidak terluka. Musue terkejut dan dia menerkam ke depan. Dia tidak melepaskan niat pedangnya, tapi dia seperti pedang yang mengeluarkan angin kencang yang membuat pipi Lin Yun sakit karena angin. Ini membuat wajah Lin Yun sedikit berubah karena murid dari kekuatan penguasa benar-benar luar biasa. Musue hanyalah seorang murid dalam, tapi dia sendiri lebih kuat dari banyak murid inti. Dibandingkan dengannya, paviliun pedang Ling Qiao tidak layak disebut. Tapi bahkan setitik debu pun memiliki harga diri, apalagi Lin Yun. Karena Musue berani memprovokasi dia, maka dia akan menunjukkan konsekuensinya. Mata Lin Yun bersinar dingin saat bunga Ziyuan di Istana Ungu terbuka. Energi asal peraknya mulai melonjak ke seluruh tubuhnya dan dia melemparkan pukulan ke arah Musue. Musue menerkam Lin Yun dengan sangat cepat, tapi dia terlempar dengan kecepatan 2 kali lipat. Ketika dia jatuh ke tanah, wajahnya memerah saat dia mengerang. Mengedarkan energi asalnya untuk membatalkan energi yang tersisa di tubuhnya, Musue menatap Lin Yun untuk pertama kalinya dan berkata, "Kamu tidak selemah yang kubayangkan sehingga kamu bisa mengambil 30% kekuatanku." Suaranya yang dingin dipenuhi dengan keengganan, tetapi kesombongannya telah mereda sedikit. Ketika Lin Yun mendengar itu, dia tersenyum karena dia bahkan tidak menggunakan 30% dari kekuatannya. "Nona, sekarang kamu tahu bahwa aku mengatakan yang sebenarnya, kan?" Kata Tang Yu. "Aku belum menggunakan pedangku," kata Musue sambil menarik kembali pandangannya. Kekuatan murid-murid sekte Tianjian sangat berbeda ketika mereka menggunakan pedang mereka. Kemudian lagi, Lin Yun secara langsung mengabaikan apa yang dia katakan. Bagaimanapun juga, dia masih terlalu kurang dengan niat pedang Xiantian awalnya. Lin Yun tahu bahwa dia tidak melihatnya saat dia menggunakan pedangnya. Jika tidak, dia pasti akan menyesali kata-katanya. "Baiklah, hentikan. Murid-murid Akademi Giok Putih ada di sini untuk membuat masalah. Sebagai orang yang lebih tua, tidak mungkin kita bisa ikut campur dalam masalah ini. Kompetisi 5 akademi akan dimulai 10 hari lagi dan aku tidak ingin ada rumor yang tidak baik." "Pergilah," kata Tang Yu. "Kalau begitu, mari kita lihat murid-murid Akademi Giok Putih," jawab Musue. Itu normal bagi orang luar untuk datang dan memprovokasi mereka untuk meningkatkan reputasi mereka. Setiap pasukan sangat memperhatikan reputasi mereka, belum lagi kompetisi 5 akademi akan segera dimulai. Jangan meremehkan Lin Yun. Jika Anda melakukannya, maka Anda pasti akan menderita kerugian yang lebih besar dari hari ini. Suara Tang Yu terdengar di telinga Musue sebelum dia pergi. Kata-katanya membuat tubuh Musue membeku sesaat, tetapi dia tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. "Kamu lebih dari cukup untuk menangani masalah ini," kata Lin Yun. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang wanita ini, jadi dia tidak ingin disamakan dengannya. "Hentikan omong kosong ini." Musue melirik ke arah Lin Yun.
Lin Yun tidak tahu mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran, tapi dia tersenyum tak berdaya saat dia mengikutinya. Bagaimanapun, kakeknya berhutang pil kelas 4. Sepanjang jalan, murid-murid Akademi Tianfu tertarik pada Mu Sue dan banyak yang bahkan menjadi emosional ketika mereka mengenalinya. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang berani datang untuk menyapanya. Mu Sue tidak terganggu oleh mereka dan dia terus berjalan. Lin Yun, apakah kakak mau benar-benar merekomendasikanmu? Mu Sue akhirnya mulai berbicara lebih dulu. Tidak ada yang disembunyikan Lin Yun, jadi dia menjawabnya dengan jujur. Dia bisa melihat mata Mu Sue bersinar dengan rasa hormat ketika Mo Ling disebutkan. Luar biasa. Mu Sue berbalik untuk memeriksa Lin Yun. Lin Yun tidak lemah, tapi hanya itu yang ada padanya. Masih terlalu kuat baginya untuk menonjol di kompetisi 5 akademi. Kamu punya kandidat yang lebih baik, kan? Lin Yun tiba-tiba berbicara. Mu Sue dikejutkan oleh indera tajam Lin Yun. Dia menenangkan dirinya dan menjawab, memang. Aku tidak akan merahasiakannya darimu. Mei Zian merekomendasikan seseorang kepada kakekku. Kompetisi 5 akademi menyangkut hidup dan mati akademi, jadi saya harap Anda bisa melepaskan posisi itu dengan sukarela. Ekspresinya serius dan dia sepertinya tidak bercanda. Aku tidak pernah melanggar janjiku. Jika Anda bersedia, maka Anda bisa melepaskan posisi Anda, kata Lin Yun. Jangan menyesal kalau begitu. Mu Sue berbalik dengan marah sambil mempercepat langkahnya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di lapangan neraka. Ini adalah area yang dikenal Lin Yun dan ada banyak murid berkumpul di sini. Ketika Mu Sue mengangkat kepalanya, wajahnya berubah. Lin Yun mengikuti tatapannya dan melihat dua orang berkelahi di tengah alun-alun. Tapi murid yang mengenakan pakaian Akademi Tianfu jelas lebih lemah dari lawannya. Pemuda berpakaian putih itu memiliki kultivasi yang kuat dan dia bisa dengan mudah mengakhiri pertarungan dengan cepat. Namun, dia saat ini mempermainkan lawannya. Setelah serangkaian pertukaran, murid Akademi Tianfu yang berpakaian ungu dikirim terbang. Akademi Tianfu benar-benar menurun. Bahkan yang disebut murid inti ini sangat lemah, cibir pemuda berpakaian putih. Kesombongannya secara alami membuat banyak murid tidak senang, tapi pemuda berpakaian putih itu telah mengalahkan banyak orang dan tak satu pun dari mereka yang berani melangkah maju. Pemuda berpakaian putih itu mencibir, kekuatanku tidak ada apa-apanya di Akademi Giok Putih. Kalian bahkan tidak bisa mengalahkanku, jadi mengapa repot-repot mengikuti kompetisi? Ketika dia selesai, dia memimpin sebuah kelompok keluar dari lapangan neraka dengan jijik di wajahnya. Semua murid yang menghalangi jalannya tidak punya pilihan selain membuka jalan untuknya. Namun, tepat ketika mereka hendak pergi, mereka melihat dua orang memblokir pintu masuk. Keduanya secara alami adalah Lin Yun dan Mu Sue. Wajah pemuda berpakaian putih itu berubah ketika dia merasakan aura Lin Yun dan Mu Sue. Dia bisa merasakan bahaya datang dari wanita itu, tapi ketika dia melihat Lin Yun, dia tersenyum menghina, kamu berani menghalangi jalanku. Jika Anda bijaksana, Anda harus berbaring dan berguling. Jangan mempermalukan akademi, kata Mu Sue sambil mundur. Dia ingin melihat kekuatan Lin Yun. Bab 554 seperti yang kau katakan. Ketika semua murid melihat Lin Yun, mereka terkejut. Itu Lin Yun. Kenapa dia ada di sini? Apakah dia di sini untuk menertawakan kita? Karena dia ada di sini, setidaknya dia bisa memenangkan beberapa wajah untuk kita. Jika tidak, dia akan mengecewakan akademi ini. Itu benar. Dia pasti akan dipermalukan jika dia kalah meskipun telah menyempurnakan bunga yin mendalam 9 kelopak. Diskusi segera terdengar di alun-alun. Lin Yun tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain bertarung. Karena pertarungan ini tidak bisa dihindari, maka dia akan bertarung. Mata pemuda berpakaian putih itu berkilat dengan kegembiraan ketika dia merasakan diskusi di sekitarnya. Dia menatap Lin Yun dan mencibir, sepertinya kamu bukan siapa-siapa di akademi. Bagus, aku mulai bosan mengalahkan sampah. Akademi Giok Putih mengirim orang sepertimu untuk menyelidiki kami. Lin Yun berbicara dengan tenang, tapi nadanya dipenuhi dengan penghinaan. Pemuda berpakaian putih itu tertawa, seperti yang kau lihat, aku bukan siapa-siapa dari Akademi Giok Putih. Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkan orang yang bukan siapa-siapa sepertiku, maka kamu hanyalah seonggok sampah. Dia sengaja merendahkan dirinya sendiri karena penghinaan akan berlipat ganda jika dia menang. Dia telah menikmati banyak kemenangan dan mempermalukan lawan-lawannya. Itu sempurna karena tidak ada yang bisa dilakukan Akademi Tianfu. Hentikan omong kosong itu. Kamu bisa bergerak kapan saja, kata Lin Yun. Karena kamu memilih untuk berdiri di samping,
maka tidak ada yang bisa dilakukan Akademi Tianfu selain dipermalukan hari ini. Pemuda berpakaian putih itu tampak percaya diri saat 9 rune spiritual muncul di sekelilingnya. Semuanya adalah rune spiritual kelas 3 yang membentuk seekor naga. Saat naga itu mengaum, seekor naga logam sepanjang 30 meter muncul dan menerkam ke arah Lin Yun. Keganasan naga itu telah melampaui harapan semua orang saat muncul di hadapan Lin Yun dalam sekejap mata. Jelaslah bahwa naga itu ingin melahapnya. 9 rune spiritual kelas 3. Sialan. Sungguh pencapaian yang kuat dalam rune spiritual. Tidak hanya dia bisa mengeluarkan rune spiritual sesuai keinginannya, tapi dia bahkan bisa menggabungkannya. Dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Semua orang terkejut. Pemuda berpakaian putih itu secara alami adalah seorang spiritualis kelas 3 veteran atau dia tidak akan bisa mengendalikan rune spiritual kelas 3 dengan begitu mahir. Lin Yun tetap tidak bergeming saat energi asalnya berdesir di dalam tubuhnya. Lin Yun mengumpulkan energi asalnya ke dalam jarinya saat dia menjentikkan jarinya. Kemudian, bunga Ziyuan muncul di punggung tangannya. Sinar perak tak terbatas melesat dan menembus naga itu. Ketika fluktuasi itu mendarat di Lin Yun agak terkejut karena dia benar-benar merasakan sakit dari rune spiritual. Bagaimanapun, orang harus tahu bahwa tubuhnya ditempa oleh fisik pertempuran Drakopan. Jika dia menebak dengan benar, 9 rune spiritual itu seharusnya adalah 9 rune spiritual logam yang kuat. Pencapaian pemuda berpakaian putih ini dalam hal rune spiritual jauh lebih kuat dari Yang Xiong. Tidak heran dia berani bertindak begitu sombong di akademi. Tapi kejutan yang dirasakan pemuda berpakaian putih itu bahkan lebih besar. Serangannya mungkin terlihat biasa saja, tapi dia telah mencurahkan seluruh tenaganya dalam serangan ini. Tapi meskipun begitu, Lin Yun dengan mudah menghancurkan serangannya dan fluktuasi dari sinar pedang Lin Yun membuatnya merasa agak tidak nyaman. Sejak kapan ada orang seperti ini di Akademi Tianfu? Pemuda berpakaian putih bergumam dalam hati saat 9 rune spiritual kelas 3 melayang di sekelilingnya dan memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dengan kilatan dingin di matanya, 9 rune spiritual tiba-tiba melesat seperti ular berbisa. Hanya ada 9 rune spiritual, tapi tekanan yang mereka pancarkan seperti pasukan. Tapi meski begitu, itu masih terlalu lemah melawan Lin Yun. Setelah mencapai tahap Yin Puncak, kultivasi Lin Yun telah jauh melampaui imajinasi mereka yang berada di level yang sama. Dia bisa dengan santai melepaskan serangan yang bahkan seorang kultivator tingkat yang lebih rendah pun harus berhati-hati. Lagi pula, dia tidak memurnikan bunga Yin mendalam 9 kelopak dengan percuma. Dia hanya membutuhkan satu pukulan untuk menghancurkan serangan ini, tapi tidak ada artinya jika dia melakukannya dengan cara seperti itu. Senyuman muncul di bibir Lin Yun saat dia mengulurkan tangannya dan tanda jiwanya muncul di tangannya. Itu adalah jimat bulu api. Wajah banyak orang berubah ketika mereka mengenali rune yang dibawa Lin Yun. Bahkan rune spiritual dengan tingkat yang sama memiliki perbedaan. Dalam hal kesulitan, rune bulu api berada di 10 besar. Namun, jika berhasil dibuat, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Rune bulu api tiba-tiba meluas menjadi pilar menyala yang menyelimuti Lin Yun. Ketika 9 rune spiritual berbenturan dengan pilar yang menyala, itu langsung menyebabkan tanah bergetar. Kobaran api telah menelan Lin Yun sepenuhnya, tapi kilat yang berkedip-kedip yang sesekali terlihat pada kobaran api itu mengejutkan. Ketika fluktuasi memudar, Lin Yun tampak tidak terluka, meskipun ada beberapa sobekan di pakaiannya. Ini mengejutkan pemuda berpakaian putih itu. Adapun Lin Yun, dia sangat senang karena jimat bulu api memang luar biasa. Ini berarti dia tidak menyia-nyiakan semua usaha untuk mencoba memadatkannya sebagai tanda jiwanya. Orang ini benar-benar menggunakan Fire Feather Rune sebagai tanda jiwanya. Pemuda berpakaian putih itu mengutuk dalam hati sambil mendengus, jadi bagaimana jika rune spiritual tidak bisa melakukan apapun padamu? Apa kau pikir kultivasiku hanya untuk pertunjukan? Aku masih bisa membuatmu berlutut. Pemuda berpakaian putih itu mulai melepaskan kultivasinya di tahap Yin Puncak. Saat dia mengumpulkan semua energi asalnya ke dalam telapak tangannya, dia melemparkan telapak tangannya ke arah Lin Yun. Sukses! Banyak murid Akademi Giok Putih bersukacita saat melihat pemandangan ini. Mereka tahu betapa mendominasi Frost Chill Palem milik kakak senior mereka. Aura dingin itu adalah racun yang akan membunuh korbannya. Bahkan murid-murid Akademi Tianfu berseru ketika mereka melihat pemandangan ini. Bahkan, Mu Sui juga terkejut. Tapi adegan berikutnya membuat mereka terkejut karena Lin Yun masih berdiri di tanah dengan kokoh dan dia tidak terlihat terluka.
Di sisi lain, mata pemuda berpakaian putih itu hampir melotot keluar dari matanya saat mulutnya ternganga lebar. Dia terkejut menyadari bahwa dia tidak bisa merasakan energi asalnya ketika dia mengirimkannya ke tubuh Lin Yun. Perbedaan antara energi asal mereka telah melebihi harapannya. Lin Yun mencibir sambil berteriak, "Giliranku." Bunga Ziyuan mekar di dalam istana ungu dan memenuhi setiap sudut tubuhnya dengan energi asal. Saat dia mengepalkan tinjunya, dia meninju dada pemuda berpakaian putih itu. Baju besi mendalam yang dikenakan pemuda berpakaian putih itu pecah. Tulang rusuknya mengikuti tak lama kemudian dan dia memuntahkan seteguk darah sebelum jatuh jauh. Di sisi lain, Lin Yun masih berdiri dengan kokoh di tanah. Tidak ada yang membayangkan bahwa perbedaannya akan begitu besar. Melihat pemuda berpakaian putih itu bangkit kembali, Lin Yun tersenyum, "Tidak heran kau bukan siapa-siapa di Akademi Giok Putih. Seperti yang kau katakan sebelumnya, kau hanyalah seonggok sampah. Kau bahkan tidak bisa menerima pukulan dariku. Kau bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Kau." Wajah pemuda berpakaian putih itu berubah saat tubuhnya mulai bergetar karena penghinaan. Ketika murid-murid Akademi Tianfu mendengar itu, mereka semua bersorak dengan senyuman terpampang di wajah mereka. Ketika Musue melihat ini, dia juga mengungkapkan senyum langka di bibirnya, benar-benar orang yang pendendam. Bab 555 Dasar Sumur. Setelah kalah dalam rune spiritual, pemuda berpakaian putih itu ingin kembali dengan kultivasinya, tapi dia kalah lebih parah lagi. Dia dikalahkan oleh Lin Yun hanya dengan satu pukulan. Jika dia tidak mengenakan baju besinya, dia mungkin akan terbaring di tanah tidak bisa bangun. Dipermalukan, pemuda berpakaian putih itu menggertakkan giginya, "Aku akui aku kalah. Tapi jangan memaksakan dan mengejek reputasi Akademi Giok Putih." "Benarkah?" Lin Yun tertawa. "Bukankah kau sendiri yang mengucapkan kata-kata itu? Atau apakah aku salah dengar? Bukankah kau menyebut dirimu sendiri sampah dan mengatakan bahwa murid-murid Akademi Tianfu lebih buruk dari anjing? Ada apa? Kau begitu sombong saat kau menggertak kami, tapi sekarang setelah kau kalah, kau tidak mau mengakui kata-katamu." Kata-kata Lin Yun langsung membuat pemuda berpakaian putih itu terdiam. Namun, Lin Yun tidak berhenti sampai di situ, "Kau begitu lemah, tapi melihat rekan-rekan muridmu tidak membantu. Apakah mereka lebih buruk dari sampah sepertimu atau mungkin orang-orang ini adalah anjing-anjing di Akademi Giok Putih? Apa yang kau katakan? Anak nakal, aku tantang kau untuk mengatakannya lagi." Kata-kata Lin Yun langsung membangkitkan kemarahan publik di antara pihak Akademi Giok Putih. Lin Yun tersenyum, "Kalian tidak mendengarku dengan jelas. Apa kalian perlu aku mengulanginya lagi? Agak menarik untuk mempermalukan kalian." Partai Akademi Giok Putih memerah karena marah, tetapi mereka tidak berani bergerak ketika mereka mengingat bagaimana pemuda berpakaian putih itu kalah. Dengan itu, Lin Yun telah benar-benar mempermalukan Akademi Giok Putih. Sungguh nada yang sombong. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Akademi Tianfu akan menghasilkan seseorang yang layak untuk sekali ini. Sesosok tubuh turun dari langit tepat pada saat itu juga. Dia tampak berusia 20-an, tapi kemantapan dalam tatapannya sangat dewasa. Ketika dia muncul, murid-murid Akademi Giok Putih semua memiliki kegembiraan di wajah mereka. "Adik Chao, akhirnya kau datang juga. Beri anak nakal ini pelajaran untuk kita. Dia terlalu sombong." Murid-murid Akademi Giok Putih memandang pendatang baru itu seolah-olah mereka telah melihat seorang ksatria berbaju baja. Pendatang baru itu berbalik untuk melihat Lin Yun seolah-olah dia ingin melihat melalui Lin Yun dengan tatapannya. Dia berkata, "Kau adalah bunga pemakaman dari Kekaisaran Qin yang agung itu, bukan? Aku hanya berkeliling di akademi kalian sebentar saja dan aku sudah mendengar semua tentang kalian." "Itu aku," jawab Lin Yun. Lin Yun juga memeriksa pendatang baru itu. Pemuda ini memiliki aura yang kuat, tetapi pada saat yang sama, aura itu terselubung dalam kabut, jadi Lin Yun tidak bisa melihat kultivasinya. Namun, dia bisa merasakan bahwa pencapaian pemuda ini dalam rune spiritual berada di atasnya. Mungkin di antara generasi muda, hanya Mo Ling yang memiliki kesempatan yang terjamin untuk mengalahkan orang ini. Menariknya, temperamen yang dia keluarkan agak mirip dengan Musue. "Nama saya Cao Xiu. Ingat namaku dengan baik." Cao Xiu tersenyum sambil menjentikkan jarinya. Rune spiritual mulai berkumpul di sekelilingnya saat mereka bergabung menjadi harimau putih perkasa yang mengaum saat menerkam Lin Yun. Ketika Lin Yun diselimuti oleh bayangan itu, dia bisa merasakan gerakannya menjadi kaku. Tekanan itu mengejutkan Lin Yun. Tapi tepat ketika Lin Yun hendak mengeluarkan niat pedang Xiantiannya, aura itu tiba-tiba runtuh.
Sosok mungil muncul di hadapan Lin Yun dan menghunus pedangnya sambil membelah harimau ganas itu menjadi dua. Cao Xiu, lawanmu adalah aku, kata Mu Sue dengan dingin. Cao Xiu tidak terkejut bahwa Mu Sue akan menonjol saat dia tersenyum. Mu Sue, aku terkejut kau bergegas kembali dari Sekte Tianjian. Cao Xiu dari Sekte Api Hitam, bukankah kamu melakukan hal yang sama? Jawab Mu Sue. Kata-katanya langsung mengejutkan semua penonton. Baik Sekte Tianjian maupun Sekte Api Hitam adalah kekuatan penguasa di domain selatan kuno. Mereka adalah eksistensi yang bahkan para tetua dari sekte lain tidak akan berani memprovokasi. Hal yang sama berlaku untuk para tetua dari pasukan penguasa semu. Mu Sue dan Cao Xiu mewakili dua kekuatan tuan. Ini adalah perkembangan yang mengejutkan bagi semua orang. Coba lihat apakah Anda melakukan perbaikan selama bertahun-tahun. Mata Cao Xiu berkilat saat aura menakutkan dilepaskan darinya yang menyebabkan langit berubah. Semua orang di sekitarnya bisa merasakan tekanan yang mencekik. Cao Xiu baru berusia 20 tahun, tapi dia sudah berada di tahap yang lebih rendah. Namun, Mu Sue bereaksi dengan tenang karena dia juga melepaskan auranya di tahap yang lebih rendah. Lin Yun tidak terkejut dengan ini. Pada saat yang sama, dia sekarang tahu mengapa dia memandangnya dengan jijik saat itu, bahkan setelah dia menderita sedikit kekalahan di tangannya. Jadi ternyata dia juga menyembunyikan kultivasinya. Ketika keduanya bertarung di langit, seluruh alun-alun mulai bergetar hebat dengan gelombang kejut menakutkan yang membuat banyak orang terbang. Setelah bentrokan mereka berdua mundur dan saling memandang dengan ekspresi serius. Mereka tahu bahwa tidak mungkin mereka dapat menentukan pemenang dengan pertempuran pada level ini. Ayo pergi. Cao Xiu tersenyum saat dia pergi dengan murid-murid Akademi Giok Putih. Mu Sue menyarungkan pedangnya saat dia melihat siluet Cao Xiu dengan ekspresi serius. Dia kemudian berbalik untuk melihat Lin Yun. Lin Yun, sekarang kau tahu mengapa aku ingin kau menyerahkan jatahmu. Setiap akademi hanya memiliki satu kuota untuk mengundang orang luar untuk membantu. Liu Yunyan dan saya tidak dianggap sebagai orang luar, jadi saya harap Anda dapat mempertimbangkannya kembali. Maafkan aku, tapi aku sudah mengambil keputusan, kata Lin Yun sambil berbalik. Mata Mu Sue bersinar dengan dingin. Dia telah mengakui kekuatan Lin Yun berdasarkan penampilannya, itulah sebabnya nadanya jauh lebih lembut. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun masih akan menolaknya. Dia membentak, Lin Yun, tidakkah kau lihat? Tokoh utama dari kompetisi 5 akademi selalu menjadi murid dari pasukan penguasa. Tidak masalah jika kau bersedia. Kau tidak bisa mengubah apapun. Kekuatanmu tidak sesuai dengan sikapmu. Aku terlalu memikirkan diriku sendiri. Tidakkah kau tahu bahwa kau adalah katak di dalam sumur? Mata Lin Yun berkilat karena marah. Dia ingin menjelaskan, tapi dia tahu bahwa dia tidak akan mendengarkannya dan tidak ada gunanya. Jadi bagaimana jika Anda berasal dari pasukan penguasa? Lin Yun mencibir dalam hati saat dia melirik Mu Sue sebelum dia pergi. Ketika Mu Sue melihat tatapan Lin Yun, dia tertegun karena suatu alasan. Dia adalah seorang jenius di antara murid dalam dari Sekte Tianjian dan dia akan segera menjadi murid inti. Tidak ada yang berani menatapnya dengan tatapan seperti itu. Bahkan murid-murid Akademi Tianfu pun mengaguminya. Bahkan Mo Ling, yang dia hormati, tidak akan menatapnya dengan tatapan seperti itu. Tidak ada yang berani menatapnya dengan tatapan menghina dan acuh tak acuh. Itu bahkan tidak pernah terjadi di Sekte Tianjian. Apakah karena dia melukai harga dirinya? Belum lagi kekaisaran Qin besar, tapi bahkan Akademi Tianfu tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Tianjian. Lin Yun akan memahami dasar dari kekuatan tuannya suatu hari di masa depan. Kemudian lagi, dia tidak berpikir Lin Yun bahkan akan memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengannya. Tidak masalah jika Anda bersedia, tapi kompetisi 5 akademi adalah panggung yang hanya untuk murid-murid pasukan tuan. Jika Anda bersikeras untuk pergi, maka Anda hanya akan diinjak-injak. Mu Sue mendengus dalam hati saat dia pergi. Dengan posisinya di Sekte Tianjian dan Akademi Tianfu, sangat jarang baginya untuk mengagumi seseorang, apalagi dia Ken tamu akademi yang berasal dari kekaisaran Qin besar. Lagi pula, seekor katak di dalam sumur tidak akan tahu tentang luasnya dunia.